Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Anisah Nabila selaku pembicara pertama dari tim oposisi. Tugas saya di sini adalah menyampaikan mosi, kemudian saya akan memilih kata kunci lalu mendefinisikannya, dan yang terakhir saya akan memaparkan argumentasi saya selaku tim oposisi untuk menebas argumen dari lawan. Dewan Juri yang terhormat, mosi kita kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Baik, saya telah memilih 3 kata kunci. Yang pertama, sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima pelajaran dan ilmu yang baru. Yang kedua, menghukum adalah balasan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, perundungan adalah seorang atau kelompok yang menggunakan kekuatannya untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah dari dirinya. Baik, menanggapi argumen dari tim afirmasi, dampak yang dirasakan oleh korban dari pelaku bullying berbagai macam. Tetapi dampak tersebut dapat diminimalisir apabila guru dapat memberikan sejumlah nasihat dan bimbingan di sekolah. Hal ini dapat diperkuat apabila orang tua serta teman-temannya dapat mendukung korban agar lebih kuat lagi. Perundungan merupakan akibat yang ditimbulkan dari suatu masalah. Dewan Juri yang terhormat, apabila pelaku diberi hukuman agar jerah, tentu para orang tua pasti menginginkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dirasakan oleh anaknya. Sedangkan perundungan adalah akibat yang dirasakan oleh pelaku. Hal ini dapat berasal dari yang pertama, keluarga yang tidak harmonis. Yang kedua, sering menjadi korban kekerasan verbal atau fisik anggota keluarga. Yang ketiga, memiliki saudara kandung yang abusif hingga menyebabkan tidak percaya diri pada korban. Dan yang keempat, menunjukkan kekuatannya demi mendapatkan pengakuan dari sekitar dengan menindas yang lemah. Dan yang terakhir, pernah menyaksikan kekerasan. Menurut Dr. Reni Utari, salah satu cara untuk mencegah perilaku buruk ini adalah dengan memahami penyebabnya. Terlebih, kejadian atau peristiwa ini dapat berjangka panjang pada korban. Dewan Juri yang terhormat, menurut Koloroso tahun 2007 pada bukunya menyebutkan, pelaku bullying biasanya lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status sosial dan ras yang berbeda. Mereka memiliki sifat agresif dan cenderung tidak menurut. Sehingga memberinya hukuman bukanlah cara untuk mengatasi kasus ini. Lebih baik dengan konseling, bimbingan belajar, dan mensosialisasikan dampaknya pada anak-anak sekitar. Dan apabila memberinya hukuman malah akan menambah ketidakharmonisan keluarga dan akan menambah masalah ini kian panjang dan memburuk. Dewan Juri yang terhormat, saya tidak mendukung perundungan ini. Tetapi saya mengingatkan, dampak buruk tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga pelaku. Apabila masalah ini tidak dapat ditangani dengan baik, dengan cara yang benar, maka menurut Dr. Reni Utari, dampak buruk akibat perundungan yang dirasakan pelaku, yaitu yang pertama, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, terutama pada pelaku bully, remaja, dan dewasa. Yang kedua, rentan berkelahi, merusak properti, dan dikeluarkan dari sekolah. Yang ketiga, beresiko melakukan hubungan seks di usia muda. Yang terakhir, melakukan tindakan kekerasan yang lebih besar lagi. Pelaku perundungan ini juga manusia. Seperti yang ada pada berita tanggal 6 Maret tahun 2020 di hari Jumat lalu, remaja 17 tahun sampai bunuh diri karena dibully. Bahkan pelakunya datang ke hari pemakamannya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa dampak bullying ini begitu besar. Tetapi sang pelaku juga manusia yang dapat merasa menyesal akibat perundungan ini. Oleh karena itulah kita perlu menangani masalah ini dengan penanganan yang tepat. Bukannya memberikan hukuman pada pelaku, itu salah.
Karena agar pelaku tidak melakukan perundungan ini lagi adalah dengan cara menebas seluruh penyebabnya, bukan dengan memberikannya hukuman. Dewan Juri yang terhormat, pada Pancasila di sila kelima berisikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti negara ini memiliki kewajiban untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial rakyatnya. Berdasarkan hukum dasar Indonesia ini, kita seharusnya tidak hanya peduli pada korban, tetapi juga memikirkan dampaknya yang akan terjadi dan dirasakan oleh pelaku. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dengan ini saya sangat tidak setuju dengan mosi kita kali ini, dan saya berhak menang pada acara debat kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.